Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang jenis-jenis naskah. Langsung saja, poin yang pertama, arti dan fungsi naskah. Naskah kuno atau dalam bahasa Inggris disebut dengan manuskrip. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan mempunyai arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Naskah itu penting baik secara akademis maupun sosial budaya. Naskah merupakan identitas, kebanggaan, dan warisan budaya yang berharga. Secara nyata memberikan bukti catatan tentang kebudayaan kita masa lalu. Naskah-naskah tersebut menjadi semacam potret zaman yang menjelaskan berbagai hal tentang masa itu. Dengan demikian, nilainya sangatlah penting dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam upaya penyelamatan dan pelestarian naskah-naskah tersebut. Selanjutnya, katalogus naskah. Dalam mencari informasi naskah-naskah lama, pertama yang mutlak dilakukan adalah melihat katalogus. Lebih efektifnya, terlebih dahulu menyiapkan formulir yang diisi dengan data setiap naskah. Setelah itu tinggal menarasikan. Pokok-pokok penting yang dimasukkan dalam formulir pendataan adalah pokok yang berkaitan dengan hal umum, gambaran fisik, dan ringkasan isi naskah. Hal penting yang perlu diperhatikan ketika akan membuat katalog naskah filologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan naskah seperti yayasan, perpustakaan, atau nama pemilik naskah. Yang kedua, judul naskah. Yang ketiga, nomor naskah. Yang keempat, jumlah teks. Yang kelima, bahasa yang digunakan dalam naskah. Yang keenam, tanggal penulisan. Yang ketujuh, tempat penulisan. Yang kedelapan, catat nama penulis yang tertera dalam teks. Dan yang terakhir, tuliskan daftar atau katalog lain yang pernah mendata katalog ini. Katalog yang ideal adalah yang banyak membantu peneliti seperti katalog deskriptif dan sebuah katalog yang lebih terurai isinya dari hanya satu daftar. Selanjutnya yaitu jenis naskah kuno atau manuskrip di Indonesia. Naskah kuno koleksi perpustakaan nasional di Indonesia kurang begitu dikenal oleh masyarakat sendiri sehingga cenderung tidak ada yang peduli terhadap warisan budaya masa lalu itu. Padahal naskah-naskah kuno mengandung manfaat dan kearifan yang besar buat generasi sekarang. Di bawah ini diuraikan beberapa isi dari sejumlah naskah kuno koleksi perpustakaan nasional yang berasal dari berbagai daerah. Ini antara lain yaitu naskah riwayat Kota Pariaman aksara Latin, bahasa Melayu, bahan kertas. Naskah ini ditulis di Kota Pariaman oleh Baginda Said Zahra. Naskah ini terdiri atas 10 bab berisi tentang keadilan Kota Pariaman, mata pencarian penduduk, upacara kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan sebagainya. 2. Naskah asal raja-raja sumber atau aksara Arab dan Latin bahasa Melayu, bahan kertas. Naskah ini berbentuk prosa, isinya diawali kisah sejarah Raja Sepudak yang memerintah di kota lama secara turun-temurun. Dikisahkan Raja Fangah dan Brunei pindah ke Sumba. Dia berputra 5 orang dan masing-masing menjadi raja. 3. Kronik Maluku aksara Arab, bahasa Melayu, bahasa kertas. Naskah ini berbentuk prosa, isinya diawali ceritanya keajaiban raja-raja Turki, Cina, Belanda, dan negeri-negeri lainnya. 4. Babad Lombok aksara Jawa, bahasa Jawa, dan bahan kertas.
Naskah ini berbentuk macapat, berisi sejarah Lombok yang dimulai dengan cerita nabi-nabi sampai kekalahan Lombok oleh kerajaan Karangsen. 5. Yaitu Hikayat Aceh, aksara Arab, bahasa Arab dan Aceh, bahan kertas. Naskah ini berbentuk prosa, berisi antara lain syair-syair pujian yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Selain itu juga berisi doa-doa. Yang keenam, naskah Bomakaya, aksara Bali, bahasa Bali dan lontar. Naskah ini berbentuk prosa dan berinterpretasi, berisi kisah perang dan yang dahsyat antara Kresna dan Boma. 7. Surek Baweng atau surat Muri, aksara Bugis, bahasa Bugis dan bahasa lontar. Naskah ini berbentuk prosa, berisi perjalanan Suwi Gading sewaktu mencari calon istri yang baik, dilengkapi cerita burung nuri yang mengandung nasihat, tata cara meminang seorang perempuan, dan sejumlah ajaran budi pekerti. Yang kedelapan, naskah Cari Prabiangan, aksara Sunda kuno, bahasa Sunda kuno dan bahan lontar. Naskah ini berbentuk prosa, terdiri atas 45 lempir dan tiap lempir terdiri atas 4 baris tulisan. Cerita dimulai dari kisah sang resi, guru turun-temurun sampai raja-raja di Jawa Barat. Yang ke-9 yaitu naskah sejarah Bantera, aksara Arab, bahasa Jawa dan bahasa kertas dan bahan kertas. Naskah ini berbentuk macapat, isinya tentang silsilah Nabi Muhammad serta keturunannya. Diceritakan juga riwayat Sunan Gunung Jati yang menurunkan Sultan Banten. Yang ke-10 Pustaha Laklak, aksara Batak, bahasa Batak dan bahan kulit kayu. Naskah ini berbentuk prosa, terdiri atas 38 halaman, berisi kisah tua 1000 raja yang mempunyai banyak anak dan cucu. Diuraikan juga cara membuat benteng kekuatan diri, ramalan baik dan buruk, dan sesajen yang perlu dibuat setiap hari. Yang terakhir yaitu naskah Jafar Siddiq, aksara Arab, bahasa Sunda dan kertas. Naskah ini berbentuk prosa, berisi kata-kata mutiara berdasarkan ajaran agama Islam dan alam pikiran orang Sunda, seperti manfaat bermusyawarah, hari yang baik, dan berburu dan berpergian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang naskah kuno koleksi Islam Nusantara. Ada juga beberapa manuskrip naskah kuno yang ditulis dalam berbagai bahasa lokal seperti Melayu, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Tentu saja manuskrip ini berbahasa Arab. Manuskrip Islam tertua di Kepulauan Nusantara ditemukan di Trengganu, Malaysia. Manuskrip ini bersama batu bersurat yang terbuat pada abad ke-14. Tulisan ini menyatakan tentang penyebaran dan para pemeluk Islam pada saat itu. Pada abad ke-16 sampai 17 di Aceh juga terdapat cukup banyak penulis manuskrip, misalnya Hamzah Mansuri yang dikenal sebagai tokoh sufi ternama pada masanya. Kemudian ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri alias Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hazanji Ibnu Muhammad Hamid Al-Raniri Al-Qushairi. Dia dikenal sebagai ulama yang juga bertugas sebagai Qadhi Al-Malik Al-Adil dan Mufti Mu'addam di Kesultanan Aceh pada kepemimpinan Sultan Iskandar Thani pada abad 16. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul Mustanul Salatin. Kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili
juga ditetapkan sebagai mufti dan qadhi Malik al-Adil di Kesultanan Aceh selama periode empat orang ratu. Juga banyak menulis naskah-naskah keislaman. Karya-karya mereka tidak hanya berkembang di Aceh saja, tetapi juga berkembang di Sumatera, Semenanjung Malaka, sampai ke Thailand Selatan. Karya-karya mereka juga mempengaruhi pemikiran dan awal peradaban Islam di Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Buton, hingga Papua. Sehingga di daerah itu juga peninggalan karya ulama, banyak sekali peninggalan karya ulama Aceh ini. Perkembangan selanjutnya memunculkan karya keislaman di daerah lain seperti kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Al-Banjari di Banjarmasin. Di Palembang juga ada, di Banten ada Syekh Al-Bantani yang juga menulis banyak manuskrip. Semua manuskrip ini menjadi rujukan umat dan penguasa saat itu. Di daerah lain juga ditemukan manuskrip seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian Hikayat Melayu, Hikayat Aceh, Hikayat Hasanuddin, Babat Tanah Jawi, Babat Cirebon, Babat Banten, Cerita Purwaka, Caruban Nagari. Kemudian di Nusa Tenggara ditemukan juga syair Kerajaan Bima Bok Sangaji Kai, catatan Kerajaan Bima dari Maluku. Ada juga Hikayat itu. Di Sulawesi ada Hikayat Dua, Hikayat Wajo, dan lainnya. Selanjutnya adalah manuskrip yang berhuruf Pegon. Umumnya ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Tatar Pasundan. Karya tertua berhuruf Pegon ini misalnya karya Sunan Bonang atau Syekh Al-Bari yang berjudul Wukuf Sunan Bonang. Karya yang ditulis pada abad 16 ini menggunakan bahasa Jawa, kemudian pertengahan bercampur dengan bahasa Arab. Manuskrip ini merupakan terjemahan sekaligus interpretasi dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Manuskrip ini ditemukan di Tuban, Jawa Timur. Dalam karyanya, Sunan Bonang menulis bahwa naskah ini dulu digunakan oleh para waliullah dan para ulama. Kemudian saya terjemahkan, dan untuk para mitran atau kawan-kawan seperjuangan dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Karya ini merupakan contoh bahwa abad 16 sebagai masa pertumbuhan kerajaan Islam di Nusantara. Dalam waktu yang sama juga berkembang karya para ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Terima kasih. Selanjutnya saya